Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulullah wa khiyaratihi min khalqihi khatamin nabiyyin wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadim min khalqi wa zakana wa iyyakum bis salati alaihi wa afdala ma zaka ahadam min ummatihi bi salatihi alaihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa ahutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Id yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita mendapat kesempatan untuk menjalankan sholat Idul Kurban sekaligus merayakannya dengan berbagai tindakan yang baik. Manakala kita sempat dan punya kesempatan, kita melaksanakan kurban yang kemudian kita bagikan kepada khalayak yang semestinya mendapatkannya. Hadirin sekalian, untuk diketahui bahwa Civitas Akademika kampus kita Ma'had Az-Zaitun dalam menjalankan harokah kurban
pada tahun ini, dan kesemuanya ini kita berikan untuk para mustahik. Kurban kali ini kita sertakan 1 bungkus daripada beras, kawan daripada daging, masing-masing 5 kilogram. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi satu ciri dan pertanda bahwa kita memperingati Idul Kurban. Saudara-saudara sekalian, dalam sholat Id kali ini, khatib menyampaikan, saudara sekalian, kurban bukan hanya pada masa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, tapi kurban sudah diawali oleh Nabi Yuna Adam sebagai bapak manusia yang akan melahirkan umat manusia sejagat yang hari ini ada. Saudara sekalian, Adam alaihissalam yang punya pasangan Hawa, yang sering kita sebut Siti Hawa, mempunyai anak yang ketika itu setiap melahirkan adalah kembar. Anak pertama Qabil, kembarannya adalah Iklimah. Anak keduanya adalah Habil, kembarannya adalah Lazuda. Di dalam sejarah ini, pernikahan yang dilaksanakan ketika itu adalah saudara kembar tidak boleh dinikahkan dengan kembarannya. Mengapa saudara kembar harus dinikahkan dengan yang lain kembarannya? Pada zaman Adam alaihissalam, anak kepada anak diperbolehkan untuk saling menikah. Maka diambil ketetapan oleh Adam alaihissalam, Qabil harus dinikahkan kepada kembaran Habil, yaitu Labuda atau Lazuda. Dan Habil dinikahkan kepada kembaran Qabil, yaitu Iklimah. Saudara-saudara, terjadilah ketidaksepakatan atas ketetapan ayahandanya, yakni Nabi Yuna Adam. Tidak bisa didamaikan, maknanya Qabil tidak mau melaksanakan. Qabil hanya mau menikah dengan saudara kembarannya atau dengan kembarannya. Maka Adam alaihissalam mendapat wahyu agar dua-dua ini, putra dua ini, melaksanakan kurban. Qabil ketika itu menjadi seorang petani, menanam buah, menanam biji-bijian, menanam sayur-mayur. Sedangkan Habil menjadi peternak, memelihara domba dan lain-lain. Ketika diperintahkan oleh ayahandanya, Habil mempersiapkan binatang kurban yang terbaik di antara yang ia miliki. Sedangkan Qabil mempersiapkan hasil panenan untuk dikurbankan
dipilihnya yang paling tidak punya grade, artinya grade 3. Maka dari itu, apa yang dilakukan Qabil dan Habil dalam cerita ini, korban Habil diterima. Seperti apa penerimaannya? Percaya atau tidak percaya, Tuhan menerima dengan caranya. Sedangkan Qabil tidak diterima kurbannya. Kala itu dicantumkan di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini naskah tertulis menguatkan cerita yang disampaikan tadi. Naskah ini termaktub di dalam Al-Quran, Suratul Ma'idah, ayat 27. Saudara-saudara, tatkala terjadi seperti itu, Qabil sakit hati karena korbannya tidak diterima. Maka terjadilah peristiwa besar di dunia, menandai perjalanan manusia yang sampai hari ini. Qabil ambil tindakan kriminal, yaitu membunuh saudaranya Habil. Habil mengatakan, di dalam Al-Quran dicantumkan, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasitin yadayya ilaika liaktulaka inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh jika engkau, wahai Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Saudara-saudara, pembunuhan terjadi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau istimbat. Ternyata tindakan seperti ini tidak membawa manfaat apapun. Ternyata orang yang baik dan melakukan kebaikan itu akan dapat melindungi sahabat dan kawannya. Kemudian juga bisa menaklukkan musuh atau lawannya. Maknanya kebaikanlah, hanya kebaikanlah yang bisa melindungi kawan dan sahabat, dan yang bisa menaklukkan lawan dan musuh. Maka saudara-saudara, jangan pernah lepas dari berbuat baik. Berbuat baik jangan dihitung, tapi berbuat kurang baik cepat dihitung, agar berhenti, akan tidak terjadi kelanjutannya. Mengapa? Karena dari awal sudah ada contoh seperti itu. Akan lebih baik kalau kita meningkatkan kebaikan-kebaikan. Dan jangan pernah mengatakan kebaikan yang kita lakukan itu tidak membawa manfaat apapun. Manfaatnya yang jelas adalah kebaikan yang kita lakukan akan dapat melindungi siapapun umat manusia, sahabat maupun bukan sahabat, dapat menaklukkan lawan maupun musuh. Kebaikan. Wa aksin kama aksanallahu ilaika. Aksin ilan nas. Berbuat baiklah kepada seluruh umat manusia. Fatala masta'badal insana ihsan.
yang mampu meluluhkan hati seseorang ataupun umat manusia hanya al-ihsan, hanya perbuatan baik. Saudara-saudara, satu pelajaran kurban dari Adam alaihissalam. Dari sini apa yang bisa kita baca dalam sejarah melalui bacaan-bacaan yang ada dalam kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan kitab-kitab lainnya. Saudara-saudara, Adam alaihissalam setelah melihat anak-anaknya seperti ini, maka dia mempersiapkan kehidupan umat manusia ditata. Adam bertani, Adam bercocok tanam. Setelah keluar daripada tempat yang telah tersedia, Adam tampil untuk mandiri, mempersiapkan pangan untuk generasinya. Adam bercocok tanam, Adam berternak, Adam mengambil ikan di laut dan lain sebagainya. Ini tandanya bahwa Adam dengan pelajaran yang telah diberikan oleh anaknya, melalui membaca apa yang dilakukan oleh anaknya, beliau mengambil kesimpulan harus mempersiapkan generasi, harus diberi kecukupan kepandaian, kecukupan pangan, dan kecukupan pengalaman. Sebab manusia itu kita sering mengatakan ada 4. Tapi mari kita simpulkan, manusia ini dicatat adalah ada 3 macam. Ada orang yang tidak bisa digerakkan. Ada orang yang mau digerakkan. Dan ada orang yang terus bergerak. Saudara-saudara, kita dalam kehidupan seperti ini, jangan ada menjadi orang yang tidak bisa digerakkan. Minimal, kalaulah kita terbatas gerakannya, harus boleh, harus mampu, harus dapat digerakkan. Namun yang paling baik adalah punya prinsip terus bergerak tanpa henti. Itulah manusia dalam kategori masing-masing. Saudara-saudara, untuk dapat bergerak tanpa henti, ini harus punya persiapan. Persiapan yang setinggi-tinggi persiapan, sekuat-kuat persiapan, sebanyak-banyak persiapan. Persiapan yang paling bagus adalah kemampuan berpikir untuk membaca masa depan, kemampuan berpikir untuk mengisi masa depan, kemampuan berpikir untuk mempersiapkan generasi masa depan. Saudara-saudara, ini dicontohkan oleh Bapak manusia, yakni Adam alaihissalam, mempersiapkan setelah dikeluarkan dari tempat yang tidak mandiri, dikeluarkan ke tempat yang untuk membangun kemandirian. Kalau kita membaca dalam cerita itu, Adam dikeluarkan dari surga, kemudian dikirim ke bumi. Surga mana yang bisa tumbuh tanaman-tanaman, yang bisa hidup ternak-ternak? Maknanya, surga yang dihuni Adam alaihissalam adalah sesuatu yang telah dipersiapkan orang lain. Dan Adam dipersiapkan, dikeluarkan dari tempat yang tidak mandiri, masuk ke dalam arena yang harus mandiri untuk mempersiapkan kehidupan masa depan. Saudara-saudara, kita bisa melihat lagi, yaitu korban di masa Ibrahim alaihissalam. Ini yang sering kita jadikan acuan tatkala kita membaca atau tatkala kita masuk ke dalam Idul Kurban. Tapi kita kali ini mengawali dari Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah masa Ibrahim alaihissalam. Juga generasi yang dijadikan tantangan. Kalau tadi Adam putranya saling membunuh,
Ibrahim diberikan satu visi mimpi, yaitu untuk memotong putranya. Ibrahim sebagai seorang yang pasrah. Wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama pasrah padamu ya Allah. Akan dilakukan. Akan dilakukan. Namun dalam cerita Al-Quran diganti dengan dzibhin azim, binatang sembelihan yang besar. Saudara-saudara, kemudian terlaksanalah itu yang kita lakukan secara ritual hari ini. Tapi di lain ritual itu, Nabi Ibrahim juga mempersiapkan kader dan generasi. Nabi Ibrahim selalu mampu menjawab tantangan zaman. Apa yang diberikan tantangan itu, dia selesaikan. Dia eksekusi tantangan itu, dan selesai, dan dia menjadi pemimpin. Kemudian, Nabi Ibrahim dalam menjadi pemimpin, mempersiapkan generasinya. Satu contoh, kita diberikan doa Nabi Ibrahim bahwa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku generasi yang baik, generasi yang mampu mengikuti jejak langkah kebaikan hari ini maupun yang akan datang. Itu selalu kita baca doa ini. Maka keluarlah gulamun halim. Keluarlah generasi kader yang halim. Halim adalah penuh perhitungan dan penuh kesabaran. Saudara-saudara, apa setelah itu? Nabi Ibrahim menata lingkungan. Lagi-lagi mempersiapkan persiapan hidup generasi. Dia melihat negara yang dia duduki di situ. Areal yang dia tempati di situ, lokasi yang dia tempati di situ. Secara doa dikatakan, Qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, warzuq ahlahu minas samarat, man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ibrahim alaihi salam berdoa, jadikan negara ini, jadikan tempat ini, jadikan kampung halaman ini baladan aminan, tempat yang tentram, damai. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan seluruh warganya biji-bijian dari buah yang mereka tanam. Ini menandakan bahwa betapa perlunya menata lingkungan untuk mendapatkan produk yang mampu menghidupi penghuni yang ada di dalamnya. Kemudian dari situ Nabi Ibrahim menurunkan generasi yang dicatat oleh Rasulullah Muhammad dalam Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Muhammad Rasulullah pun seperti itu. Saudara-saudara, bagaimana Ibrahim alaihissalam menata lingkungannya dicatat terus oleh Al-Quran, dicatat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Saudara-saudara, lagi-lagi didoakan negara ini menjadi negara yang aminan, yang toto titi tentrem kerto turharjo. Tentunya kan tadi warzuq ahlahu minas samarat itu disimbolkan
Karto terharjo, murah sarwati nuku subur sarwati nandur. Gemaripah loh jinawi, brok dipantok, brok dicuru, ngalayah di mana-mana. Doa Nabi Ibrahim semacam itu untuk generasi yang dihadapi dan yang akan meneruskannya. Saudara-saudara, semua para nabi berkorbannya adalah menata lingkungannya agar mampu membuahkan produk yang baik untuk kesejahteraan siapapun yang tinggal di situ. Ini perjuangan para nabi dan cara berkorbannya para nabi. Kita hanya mengikuti ritual yang sangat kecil. Ritual yang kita lakukan belum punya makna yang terlalu tinggi. Hanya seekor atau sekepala kambing. Kalau punya satu kepala sapi atau lembu atau onta kecil. Para rasul mempersiapkan generasi untuk bangsanya, umatnya mampu melaksanakan ritual-ritual yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, setelah itu mengalami puluh ribu tahun. Kepada Ibrahim 1000 tahun juga. Datanglah pada abad ke-7 622 Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu juga berkorban menata lingkungan. Korban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menata lingkungan. Yang tadi tujuannya adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu pun dalam rangka perjalanan untuk mendapatkan sesuatu untuk persiapan di negaranya, di tempat tinggalnya. Apa bukti? Kanjeng Nabi memberikan perhatian yang tinggi kepada lingkungan. Ketika itu, saudara-saudara, Kanjeng Nabi membuat satu statement yang tertulis di dalam hadis yang bukan di dalam Al-Quran. Berbunyi al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta syajaruha. Yang pertama diharamkan oleh Kanjeng Nabi adalah membabat tetumbuhan, kekayuan yang ada di lingkungan. Ciri daripada integritas Nabi dalam mempertahankan lingkungan yang asri mengatakan la yuqta syajaruha. Di Madinah ini tidak boleh ada pohon yang dipotong. Setelah merubah lingkungan menjadi nama yang baik, yang awalnya Yasrib dirubah menjadi Madinah, maka pertama adalah bagaimana melestarikan Madinah. Yang masih ada tanaman jangan boleh dipotong, kayu tidak boleh dipotong, tumbuhan-tumbuhan besar tidak boleh dipotong. Wala yuhdas fiha hadas, dan tidak boleh mengadakan bid'ah-bid'ah dalam arti membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara-saudara, ini suatu pertanda bahwa Kanjeng Nabi kepada lingkungan sangat memperhatikan. Setelah itu, Kanjeng Nabi dalam perjuangan berkorbannya adalah melihat kota Yasrib yang kemudian dijadikan nama menjadi Madinah. Ini harus ada undang-undang yang dibuat. Maka Kanjeng Nabi berusaha mengadakan undang-undang yang diatur bersama antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penghuni Madinah yang sangat kompleks.
multiras yang sangat banyak sekali ras dan golongannya. Saudara-saudara, terkenalah apa yang dinamakan oleh zaman modern Piagam Madinah, Undang-Undang Madinah. Undang-Undang Madinah atau Piagam Madinah membawa seluruh bangsa yang tinggal di situ di dalam naungan kebersamaan itu. Yang pertama adalah memberi kebebasan beragama. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan diktator, bukan mengedepankan agama ansih yang dia pegang, tapi memberikan kebebasan beragama. Itulah yang sering terkenal, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, dan sebagainya. Kita semua tahu ini digariskan dalam Undang-Undang Madinah. Tidak ada clash dalam soal perbedaan agama. Perang yang terjadi karena pertahanan diri atau mempertahankan diri. Saudara-saudara, setelah itu ada kebebasan menyatakan pendapat. Betapa banyak ada yas'alunaka yang disampaikan kepada Rasulullah. Ini pendapat. Banyak pendapat. Artinya kebebasan berpendapat itu diberikan oleh Piagam Madinah atau oleh Undang-Undang Madinah itu. Kemudian apa yang dijaga lagi dalam Undang-Undang Madinah adalah keselamatan harta yang dimiliki oleh rakyat. Harta rakyat, harga penghuni negara itu diselamatkan. Harta penghuni Madinah diselamatkan, dijaga bersama-sama. Maka ada undang-undang yang keras, siapa mencuri dipotong tangan dan sebagainya. Ketika itu, seperti itu. Sampai ada ancaman, kalau Fatimah putriku mencuri, maka aku yang memotong tangannya. Ini artinya memberikan perlindungan pada harta yang dimiliki oleh warga negara. Kemudian ada larangan melakukan kejahatan. Larangan keras melakukan kejahatan. Kalau kita simpulkan Piagam Madinah atau Undang-Undang Madinah, itu empat itu yang berjalan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjuangan, ini pengorbanan yang harus dilakukan terus tanpa henti. Saudara-saudara sekalian, zaman ke zaman, dari Adam, Ibrahim, Muhammad, 1400 tahun yang lalu kalau kita hitung hari ini. Kemudian setelah itu bangsa-bangsa dalam kegelapan. Kemudian ada bangsa baru, yaitu bangsa Amerika. Amerika ini sesungguhnya menjajah penghuni asli daripada benua Amerika. Dan ujungnya penduduk asli menjadi hilang, hampir hilang. Kemudian dalam kesempatan itu Amerika juga dijajah oleh induk semangnya Inggris. Maka terjadi, kalau Nabi Muhammad mengadakan revolusi dengan Piagam Madinah, itu tahun 622 Masehi. Kalau dihitung dari Ibrahim alaihissalam 2000 sampai 3000 tahun sebelumnya, artinya 3 milenium baru ada perubahan yang dirombak oleh Nabi Muhammad dengan Piagam Madinah.
Dari 1622 kita kenal Revolusi Amerika yang dijajah oleh Inggris. Negara penjajah tapi dijajah. Kita kenal bulan Juli, bulan yang istimewa bagi Amerika, yaitu kemerdekaan Amerika 1776 Juli tanggal 14. Jadi Idul Adha kali ini adalah Idul Adha yang jatuh pada hari kemerdekaan daripada Amerika Serikat. Kemerdekaan mempunyai deklarasi. Deklarasi yang disusun oleh tokoh-tokoh Amerika. Sering kita dalam sejarah membaca siapa itu penulis deklarasi atau penggagas deklarasi. Kita kenal Thomas Jefferson. Kita kenal Benjamin Franklin. Kita kenal John Adams. Dan lain-lain, ada 5. Saudara-saudara, deklarasi kemerdekaan ini tidak jauh daripada Piagam Madinah. Kalau kita hitung 1100 tahun dari kemerdekaan Amerika, Piagam Madinah itu 1776 dikurangi 622. Tumbuh deklarasi Amerika, kemerdekaan Amerika, yang inti dalam tujuan kemerdekaan deklarasi itu adalah mempertahankan kebenaran hak yang diberikan kepada umat manusia. Satu, hak hidup. Yang disampaikan pertama adalah hak hidup. Hidup ini harga yang tidak bisa dibeli. Hidup ini adalah hak yang tidak ada imbalan apapun kecuali hidup itu sendiri. Maka hak ini dipertahankan. Saudara-saudara, setelah hak hidup, hak merdeka, hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan. Setelah itu ada hak yang tidak boleh dihalangi, yaitu hak usaha mencapai kebahagiaan. Ini 3 yang diusung oleh deklarasi kemerdekaan Amerika dan tujuannya itu. Saudara-saudara, dalam zaman modern, menyusul daripada Piagam Madinah, intinya adalah sambung menyambung antara Piagam Madinah dan apa yang dituju oleh deklarasi kemerdekaan Amerika. Tidak lama kemudian, antara 16 atau 19, 13 tahun, terjadi revolusi Prancis. Revolusi Prancis dihitung 1799. Inilah revolusi sosial politik yang pertama di dunia, yang mengadakan koreksi total kehidupan sosial politik. Tidak ada lagi seorang raja yang boleh sewenang-wenang, yang boleh bertindak tanpa batas. Maka semboyan daripada revolusi Prancis adalah kebebasan, yang orang bilang liberty, kesetaraan, yang orang bilang equality, dan persaudaraan, yang orang bilang fraternity. Kita tarik Piagam Madinah, revolusi Amerika, revolusi Prancis. 3 revolusi ini, revolusi Prancis yang memberi efek
yang sangat mendalam sampai dan hari ini. Revolusi yang menghunus pedang, revolusi yang memenggal leher, revolusi yang menghilangkan segala macam dengan kekuatan rakyat, dengan kekuatan senjata. Saudara-saudara, namun secara politis, revolusi Prancis mengantarkan kepada ketatanegaraan banyak bangsa. Itulah ada trias politika, baik itu John Locke maupun Montesquieu. Trias, tri adalah tiga, as adalah poros. Ada tiga poros dalam mengendalikan kenegaraan. Ada tiga poros dalam mengendalikan politik, mengatur negara. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini yang dianut oleh banyak bangsa hari ini. Saudara-saudara, ternyata revolusi umat manusia dalam mencari kebaikan itu rentetan satu dengan lainnya tidak putus. Dari Adam kepada Ibrahim tidak putus. Bagaimana mempersiapkan generasi. Dari Ibrahim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus. Dia menghormati segala agama. Dia memberikan kebebasan berpendapat. Dia memberikan pemeliharaan harta yang dimiliki oleh rakyat. Dia mempertahankan agar bangsanya tidak berbuat kejahatan. Kemudian Amerika juga seperti itu. Kemudian Prancis dengan caranya seperti itu. Saudara-saudara, antara 1799 terjadi lagi pergerakan dunia untuk menata ulang dengan cara perang juga. Dan lagi-lagi perang itu terjadi di Eropa. Perang Dunia Pertama 14 sampai 18. Perang Dunia Kedua 39 sampai 45. Semuanya menghasilkan satu kekuatan agar bangsa di dunia ini mencapai kedamaian. Maka keluarlah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tengah-tengah itu bangsa yang sedang dijajah bangkit, mempersiapkan kebangkitannya, membaca gelagat politik sosial negaranya. Yang pertama, rakyat Indonesia yang dijajah bangkit juga, terilhami oleh Piagam Madinah, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Perang Dunia, dan bangkit. Bukan tanpa persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan penuh persiapan dan pengorbanan. Bangsa Indonesia membaca tatkala penjajah telah sampai kepada titik kulminasi dalam menguasai jajahannya, terciptalah Hindia Belanda yang sempurna pada tahun 1904, takluknya Aceh oleh Belanda, maka Hindia Belanda wujud dari Merauke sampai ke Sabang. Kemudian tatkala bangsa Belanda telah menguasai, barulah dibangun Hindia Belanda itu. Mulai 1905 deklarasi politik etis. Di situ bangsa Indonesia memanfaatkan keberadaan sesuatu yang dianggap baik. Apa yang dianggap baik oleh bangsa ketika itu? Pendidikan. Bangsa Indonesia mulai masuk dalam pendidikan. Kader-kader muda mulai masuk dalam pendidikan. Baik pendidikan dalam negeri Hindia Belanda maupun pendidikan beasiswa yang diberikan untuk ke negeri jajahan, negeri penjajah, Nederland. Dalam tempo yang singkat, 1905,
sampai kepada 1928 terciptalah satu gagasan besar mengganti negara Hindia Belanda itu menjadi nama Indonesia. Seperti Amerika mengganti namanya dari koloni 13 koloni menjadi USA. Sekalipun US itu artinya Uncle Sam. Mengapa ada Uncle Sam? Ada seorang Yahudi bernama Sam yang memasok daging kepada tentara-tentara 13 negara bagian itu, yang kotak dagingnya dikasih merek US, artinya produk daripada Uncle Sam. Kemudian karena itu terus berjalan, ditambahkan A dengan arti United States of America, Uncle Sam Amerika. Sampai hari ini nama Uncle Sam untuk negara Amerika menjadi bahasa kedua, negeri Paman Sam. Itu cerita tukang daging, orang Yahudi nempelkan merek US, artinya produk Uncle Sam. Dan karena penghuni yang memakan adalah Amerika, ya sudah diterjemahkan USA, United States of America. Sama halnya dengan kita, tatkala ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita plesetkan sedikit KSBB, kerjasama berskala besar, menghasilkan nilai yang tidak kecil. Saudara-saudara, diganti tahun 28 diganti nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Diganti bahasa Belanda sebagai lingua franca, Holland Spreken, diganti dengan Indonesia Spreken. Bangsa yang tadinya bangsa Hindia Belanda berusaha menjadi bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Proklamasi pertama orang-orang Indonesia yang menginginkan mempunyai negara merdeka. Saudara-saudara, perjalanan untuk merdeka, pengorbanannya luar biasa. Namun dalam bentuk ilmu pengetahuan. Kader-kader bangsa yang berpendidikan inilah yang menghantarkan Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tanpa tetesan darah. Hanya politik, permainan strategi, permainan ilmu pengetahuan. Hanya tatkala kemerdekaan itu dicapai, mempertahankannya itulah yang terjadi pertahanan fisik yang sampai bercucuran darah bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Apa yang terjadi? Bangsa Indonesia, kalau Amerika hanya punya Declaration of Independence, kita punya Proklamasi of Independence yang mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan secepat-cepatnya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan. Maka karena ada kata pemindahan kekuasaan dan lain-lain, ini kata bersayap. Kata bersayap itu maknanya jauh. Dan lain-lain inilah yang dipersiapkan oleh bangsa Indonesia, bukan secara cepat, tapi terus sambil berjalan. Maka dipersiapkan apa yang dinamakan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar diawali dengan preambul, itulah Deklarasi of Independence. Tadi Deklarasi of Kemerdekaan
sekarang Declaration of Independence-nya seperti Amerika itu. Apa isinya? Mirip dengan apa yang kita sebut Piagam Madinah, mirip dengan Revolusi Amerika, mirip dengan Revolusi Prancis, dan lain-lain. Tergabung dalam satu. Intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari Kanjeng Nabi, awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu Piagam Madinah. Isinya adalah kebebasan beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menciptakan manusia atau menghantarkan manusia untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ditempuh dengan pendidikan tentunya. Tidak mungkin bangsa tanpa pendidikan mampu bertindak adil dan beradab. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang seperti landasan dasar negaranya. Kemudian, kalau Kanjeng Nabi dalam Piagam Madinah ada mempersatukan bangsa umat, Indonesia masuk ke dalam titik yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Bukan persatuan Islam, bukan persatuan Nasrani, bukan persatuan Buddha, bukan persatuan agama, persatuan penghuni Indonesia. Persatuan Indonesia artinya persatuan bangsa Indonesia. Luar biasa dasar negara kita ini. Kalau saya mengatakan universal. Kemudian itu ketiga. Keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi ini, kalau mau memakai demokrasi. Demokrasi Indonesia ya seperti itu. Artinya dari rakyat untuk mencari siapa yang mewakilinya, dan kriterianya adalah yang memiliki hikmah, memiliki ilmu pengetahuan yang luhur, punya budi pekerti yang luhur. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan disatukan dalam bentuk manusia yang mampu menebarkan kebaikan agar penghuni rakyat ini aman dan agar musuh Indonesia itu takluk. Dengan apa? Dengan hikmah kebijaksanaan. Ini senjata terbaik. Bangsa Indonesia punya senjata ampuh berbuat baik untuk melindungi warganya dan berbuat baik agar bangsa lain yang memusuhi atau bangsanya sendiri yang memusuhi takluk kembali kepada Tuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Baru yang kelima adalah mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah kehidupan sosial, mau sosial ekonomi, mau sosial budaya, epolek sosbud, diwujudkan secara adil untuk bangsa secara keseluruhan. Saudara-saudara, itu Indonesia. Di dalam perjalanan sejarah umat manusia, lagi-lagi perang terjadi. Perang kalau terjadi di Eropa tidak singkat. Kalau dulu Indonesia pernah mengalami sedikit gerakan anti negara tetangga, itu sebentar. Kalau perang di Eropa selalu panjang. Ada dulu perang 30 tahun, perang dunia pertama 4 tahun, perang dunia kedua 6 tahun. Nggak tahu perang yang sekarang ini. Sekarang perang Ahzab. Perang Ahzab zaman modern. 1 berbanding berapa likur.
berlikur-likur, semua memberikan senjata kepada yang disukai menghadapi satu negara dan satu pemimpin negara lain. Saudara-saudara, semuanya ini kalau ditata dengan sistem dasar negara Indonesia penyelesaiannya, saya yakin semua bisa selesai. Karena apa? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita dekati dengan politik ketuhanan yang Maha Esa. Kita dekati dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dekati dengan persatuan manusia sejagat dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita sampaikan salut dan terima kasih kepada Presiden kita yang memulai. Apapun kata orang, Presiden Indonesia telah mendatangi dua yang berselisih. Kita ucapkan selamat pada Presiden Republik Indonesia. Apapun yang dibincangkan. Memang untuk mencapai sesuatu yang besar dimulai dari langkah pertama dan tidak harus cepat. Itu kata Konghucu, ipu lai. Pelan tapi pasti. Tatau mutiti, pasti akan tercapai. Kata Konghucu dalam pesan pada umat manusia. Ipu lai, tatau mutiti. Kalau ingin cepat, tidak seperti ini. Mengapa? Kita juga mawas diri. Kita sedang membangun bangsa dan negara. Maka keberanian kita masuk pada situasi seperti itu, yakni konflik, ini harus kita berikan hormat kepada beliau. Alhamdulillah, jauh sebelum beliau jalan, Syekh telah menyampaikan pesan, kiranya Indonesia ambil peran. Sekecil apapun, jangan pernah diremehkan sesuatu yang kecil. Karena sesuatu yang kecil itu bisa membahayakan perjalanan kapal yang besar. Kalau itu terjadi di Indonesia, tenggelam. Kalau itu terjadi untuk negara yang sedang kacau, bisa disirnakan. Sesuatu yang kecil, jangan disepelekan. Karena sesuatu yang kecil itu akan membawa nilai yang besar. Saudara-saudara, ini cerita kurban. Memang kalau kita kembali pada ritual, seakan-akan khutbah kurban kita ini tidak seperti cerita ritual. Namun cerita ritual sudah kita sampaikan. Maka kita berikan satu nilai ritual kurban dibaca dari zaman ke zaman sampai hari ini. Mungkin besok akan lain lagi karena zaman terus bergerak. Maka jadilah orang minimal bisa digerakkan, dan yang paling bagus terus bergerak, dan jangan jadi orang yang tidak bisa digerakkan. Ini inti daripada khutbah hari ini. Saudara-saudara, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana fa ta'ala ya dzal jalali wal kiram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!